Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahri Maulana di FM Talk Show. Alhamdulillah kita sampai sekarang udah masuk ke episode 8. Dan di episode 8 kali ini kita kedatangan salah satu penulis dari B Production, yang mana penulis ini sudah memecahkan rekor dari film B Production, yaitu Menanti Pilihanmu udah 1 juta viewers. Wow, luar biasa. Namanya adalah Kak Hayati Ayatillah. Biasanya kalau kita akrab sama dia panggilnya Kak Hay. Berkat tangan dingin Kak Hay, karya-karya dari Bi banyak yang menonton, bahkan banyak juga karya-karya dari Bi yang kita tidak kenal Bi akhirnya tahu. Langsung saja kita sambut dia, Kak Hayati Ayatillah. Assalamualaikum Kak Hayati, Masya Allah, jauh-jauh dari Parung ya. Parung Panjang ya, Parung Panjang nggak sih namanya ya? Parung Panjang Bogor ke Pejaten Timur, Masya Allah, jauh banget itu. Bisa memakan, jam berapa berangkat tadi Kak? Setengah tujuh masih di kosan. Masya Allah. Apalagi Bi ya, kalau Bi kan syutingnya ke Bekasi ya kan, ke Depok, Depok Bi kan. Kalau ke Bekasi lumayan juga tuh, berapa jam tuh makan waktu. Berarti emang udah tidak bisa diragukan lagi keloyalan Kak Hayati terhadap B Production. Dengar Pak Sutradara, dia terlalu loyal sama B Production. Kak Hayati, apa kabar? Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu dengan Kak Hayati. Dan Kak Hayati sekarang kesibukannya apa sih Kak? Kesibukannya karena masih corona ya, jadi kita di rumah aja sambil ngerjain project web series dari Bi. Oh, berarti project-project dari Bi ada terserah dong, semakin panjang, bahkan banyak film-film yang bakalan keluar dari B Production tentunya. Udah ada listnya. Wow. Jadi kita udah ada rencana berapa web series setahun ini. Ini 2020 ya. Yeah. 2020, 2021 udah ada listnya. Wow, di 2021 udah dipikirin filmnya. Nah, itu Mas Reza Firmansyah. Wis, itu Udah permintaan dari. ya. Oh, dia bikin list, minta tolong Kak Hayati. Kita ada rencana ini gitu. Jadi gitu. Wow. Ya, kita aja mikirin bulan ini aja. B Production udah mikirin tahun depannya gitu loh. Kayak udah kayak perusahaan-perusahaan gitu kan. Mikirin 1 tahun ke depannya ya kan. Kak, selain nganuin skrip di rumah, Kak Hayati sibuknya apa lagi sih? Apa ya? Manajer rumah tangga. Wow, udah menikah berarti kan? Alhamdulillah. Soal manajer rumah tangga. Gimana sih rasanya jadi manajer rumah tangga, Kak? Bahagia. Tapi gimana, apa ya? Suami ngizinin gitu kayak Kak Hay pergi jauh ke Bekasi gitu. Alhamdulillah sih. Selagi masih baik ya, selagi masih baik dan dakwah, positif juga Pak. Positif, insyaallah. Kak, pertama kali gabung di Bi dari sejak kapan? 2017. Dari awalnya Bi? Iya, dari awal. Berarti sama kayak nih ya, Bre Akmal ya, Asabikul Awalun ya. Orang-orang yang pertama saat terbentuknya B Production. Mungkin beberapa tahun ke depan inilah sesepuhnya dari B Production. Allah, tua banget ya. Kok bisa masuk ke B gak? Kok bisa gabung ke B awalnya? Pertama kan B-nya kan dari komunitas ya. Iya. Sebelumnya. Nah, kebetulan waktu itu komunitas itu ngadain kayak pelatihan penulisan skenario. Oke. Jadi aku ikut pelatihannya itu. Pelatihan itunya dulu baru gabung ke komunitas itu gitu. Oh, ada komunitasnya ya. Jadi disalurin ke situ. Ya dari komunitas itu berubah jadi B kan. Ya dari situ. Dari pelatihan nulis skenario itu. Oh, awalnya emang ada coaching ya kan untuk pelatihan nulis skrip gitu. Akhirnya ikut gabung ke komunitas itu sehingga jadinya masuknya ke B Production. Wah. B Production tuh udah berapa ya? 2,5 tahun ya berarti ya? Iya. 3 tahun lah Oktober ini. Oktober ini masuk 3 tahun. Udah lama juga. Masih tuan umur B daripada umur aku di Jakarta. Walaupun Jakarta masih baru ya kan? Iya, kayaknya masih baru banget Kak. Aku jalan Jakarta aja belum ada yang tahu. Iya, soalnya aku ingat pernah DM kan. DM apa? Ke aku. Jadi kan dari ini ya, komunitas gitu. Ya ketahuan nih gua DM dia kan. Iya kayak kalau nggak salah nanya-nanya soal B ya, iya, atau apa sih? Iya, soal B Production juga Pak. Iya, jadi aku juga pertama kali kenal B itu dari Hijai Cinta. Iya. Hijai Cinta, masih ingat banget Hijai Cinta episode ke-5. Itu baru. Tiba-tiba muncul di beranda. Nggak tahu kenapa. Tiba-tiba muncul, nonton, akhirnya cari di IG, ketemu tuh pemain-pemainnya siapa aja. Yang awalnya sih siapa ya, kenal sama
Maria itu kan Maria, terus kena sama siapa ya, Akmal. Tapi jujur yang talent beat yang paling loya Akmal menurut gua. Karena Akmal yang ngebalas gua masih ingat Akmal. Jadi Bre, kemarin kita belum sempat ngobrol, pertama kali talent beat yang balas tuh ente. Jadi wah gila, loyal banget tuh Akmal emang kan. Kak, kenapa Kak pada saat masuk ke coaching untuk nulis, apakah suka nulis? Suka sih, terus penasaran juga. Penasaran kenapa? Soalnya kan biasanya kalau kita pelatihan nulis tuh nulis cerpen, nulis novel, ini kok nulis skenario film gitu. Jadi nulis skenario film ya kayak gimana sih caranya gitu. Jadi aku ikut gitu. Tapi sebelumnya emang suka nulis. Nulis apa aja tuh sebelumnya? Nulis cerpen, artikel gitu-gitu aja sih. Wah, berarti emang passionnya nulis ya kan, akhirnya masuk ke penulis script dari B Production. Di B Production ada berapa penulis sih Kak, scriptwriter-nya? Ada 3. Siapa aja tuh? Kak Hai, Terus Agus, Mas Agus, ada Fitri. oh Kak Syafitri. Iya. Oh iya Kak Syafitri, tahu. Nih kan kakak katanya sebelum ikut coaching itu kan dari awal udah nulis tuh ya kan. Pertama kali masih ingat nggak sih kakak nulis apa pertama kali? Bukan nulis DB tapi Ya pertama kali kakak nulis banget itu pertama nulis apa? nulis cerpen Cerpen soal, masih ingat nggak? waktu sekolah. Jadi waktu sekolah tuh kayak pede banget gitu nulis cerpen, terus bagiin ke teman-teman di kelas, baca dong gitu. Jadi pede Jarang loh, banget. tapi orang kayak gitu jarang loh. Tapi Kepedean gak sih? enggak Kak, justru kayak orang kadar apa ya, kadar kepedean Kak itu hingga membuat Kak bisa di posisi ini gitu. Jadi karena mungkin seneng bercerita kali ya, jadi iseng nulis, terus diketik, Terus dibagiin ke teman sekelas. Berarti butuh modal juga dong ngeprint ya kan. Terus itu di fotokopi apa ngeprint semuanya? Di print terus di fotokopi. Oke. Jadi kayak dibagiin ke teman sekelas aja sih. Oh sekelas dulu ya kan. Gitu. Tapi di share seluruh SMA juga nggak di Enggak, sekelas aja, baru pedenya sekelas. Oke, tapi udah baik sih ya kan. Dulu nulis itu paling nggak suka saya. Kalau nulis, Bro Akmal nggak suka nulis ya? Bro Akmal suka apa? Dia suka kok, dia punya blog. Oh, dia punya blog. Dia punya blog. Jadi kita tuh kayak apa ya? Per episodenya tuh kayak berkesinambungan ya kan? Ruri bahas Akmal bahas Ruri, kita ke Hayati bahas Akmal sama Ruri gitu, berkesinambungan. Berarti aku harus tutup mulut lebih banyak nih kayaknya. Iya, kemarin itu Kak Hai komen apa ya? Kayaknya belum semuanya kebongkar gitu ya. Enggak kok, aku enggak keceplosan kok, tenang aja. Kita lihat sampai mana Kak Hayati bisa menahan tidak bisa keceplosannya. Kak, waktu nulis di SMA itu nulis cerpennya soal apa tuh? Soal Cinta. Soal cinta. Jadi kayak pas aku kasih ke teman gitu, terus kayak kok lu kayak udah nikah aja sih gitu, maksudnya kok paham sih gini-ginian. Padahal kan soalnya kan aku nggak pernah kelihatan sama cowok gitu kan, nggak pernah pacaran gitu, kok bisa gitu nulis cinta-cintaan gitu. Seromantis kayak gitu, orang bisa kebawa baper lah ya orang Iya, katanya jadi sekarang kayak kan. apa sih gitu. Wow. Tapi emang belum nikah kan pada saat itu Ya, kan? belum, kan SMA. Itu gimana caranya kakak bisa nulis kayak gitu? Apakah kak sering pulang sekolah ngeliat orang pacaran sehingga diobservasi dulu? Oh kayak gitu tuh orang pacaran ngomong kayak gitu. Enggak, mungkin karena senang nonton kali ya. Senang nonton, senang baca, jadi Nonton ya. Korea berarti dong? Iya dong. Kalau romantis Korea, nggak jauh-jauh dari Korea. Nonton ya, dari nonton sama dari baca sih kayaknya, sambil dari berimajinasi. Apa namanya? maybe. Nonton apa? Nonton apa aja? Film Korea menurut kakak yang paling romantis apa? Nah, kata sering nonton. Enggak, maksudnya Gimana nih sobat saking banyak. Oh saking banyaknya hingga nggak tahu ya kan harus. Yang harus mana yang milih. favorit? Semuanya harus favorit. Favorit Yang paling diingat. yang paling diingat mungkin yang nggak bosen berkali-kali ditonton kali ya, Apa tuh? kayak Full House. Full House. Ada yang tahu nggak? Pasti tahu, penggemar drama Korea pasti tahu. Tapi ada yang suka drama Korea nggak sih? Itu tuh ada tuh satu. Full House tahu? Oh, sering nonton? Ya ada satu tim lah sama Kak Ai tadi. Iya pasti. Full House itu satu film atau biasanya kan Korea tuh berseri tuh dia? Ada 16. 16. Tapi Kak Hai setuju nggak sih? Aku pernah nonton Korea. Korea bukan ya genre?
tapi bukan Korea apa cinta-cintaan, soal detektif gitu. Kalau nggak salah The Good Detective. Oh, aku belum nonton. Nggak tahu tuh pemerannya siapa, karena kayak mukanya kayak sama semua. Itu mungkin aku yang baru nonton ya, jadi kayak orang Korea tuh kok sama semua, bukannya ini yang mana orangnya gitu. Nah itu filmnya tuh ceritanya gantung, selalu gantung. Kenapa? Apakah film Korea itu selalu gitu dramanya? Enggak sih. Enggak semua ya. Enggak semuanya. Karena pas aku dia 16 episode juga, di episode terakhir tuh gantung. Emang biasanya kalau yang agak thriller gitu ya? Iya. Biasanya emang endingnya tuh agak gantung gitu. Mungkin pas aku tungguin kok nggak ada lagi episodenya, rupanya udah habis. Pas dicek Google emang 16 episode cuman. Wah, Kak, nulis tadi soal cinta-cintaan ya kan, berarti suka genrenya di drama romance ya kan. Ada nggak sih kakak menulis, pasti ada dong yang dicontoh gitu. Siapa penulis favoritnya kakak? Jangan bilang Fahri. Bilang nggak ya? Karena saya bukan penulis gitu. Siapa kak penulis favoritnya? Yang di mana? Yang di Indonesia, yang Islami. Semuanya deh. yang paling favorit, entah itu luar negeri, entah itu di Indonesia, entah itu Islami, siapa aja yang paling favorit kan? Kalau di Indonesia tuh kayak Habibur Rahman El Shirazi kan, itu kan bagus kan karyanya. Terus kalau di Korea aku tuh suka yang nulis kayak Replay 1988. Kalau penonton drama Korea pasti tahu. Terus penulis nama penulisnya tuh Lee Woo Jung kalau nggak salah. Lee Woo Jung. Kalau nggak salah. Jadi Lee Woo Jung jalan ini. kalau nggak salah ya, maaf ya kalau salah. Sorry ya, bukannya takutnya ntar ini pada K-popers langsung ngehujat itu ini mainin nama-nama Korea. Enggak, bercanda deh sebenarnya. Ya, kalau nggak salah itu juga namanya. Gitu. Terus kalau yang lain ada lagi? Apa ya? Kayak Asma Nadia, Ika Natasha juga suka. Suka semua ya. Yang banyak kan sih itu kayak Terelie juga lumayan banyak. Kan novelnya lumayan aku koleksi kan. Oh, novelnya juga dikoleksi, makanya suka. Karena emang suka jadinya dikoleksi ya kan. Kak, kalau misalkan orang itu kan ada ciri khasnya masing-masing nih ya kan. Kalau misalkan orang nulis ini kayak siapa ya? Gua contoh siapa ya? Kayak Versa Bersari, apa sih ciri khas tulisannya? Kayak puitis-puitis gitu. Iya, puitis-puitis. Kalau orang senja-senja gitu ya kan, senja-senja gitu. Kalau dari Kak Hayati ada nggak sih ciri khas khusus bahwa ini loh tulisan saya tuh kayak gini gitu? Kayaknya kalau aku yang ngomong kayaknya nggak enak nggak sih? Kayaknya itu penonton atau pembaca yang menilai deh. Oke, gini aja pertanyaan kita ganti. Cerita apa yang sering kakak buat? Keseringan kayaknya romance ya. Romance ya? Iya kayaknya. Sesuai sih dengan genre B yang berjalan sampai saat ini tuh soal ta'aruf, terus jadinya sama ini, jalannya sama ini, tiba-tiba nikahnya sama si ini ya kan. Kayak KMTS itu kan, wah drama banget tuh. Jadinya jalannya ke sini dan akhirnya jadi sama Mario ya. Wah nggak nonton ya pasti endingnya. Wah. Ya aku belum nonton yang episode terakhir. Sama siapa sih terakhir? Si Livia? Olivia. Zulfa sama siapa? Zulfa sama siapa? Zulfa sama siapa dong? Zulfa? Sama siapa sih? Akmal. Iyalah Zulfa sama Mario. Iya benar kan sama Mario? Enggak, katanya kan tadi kan endingnya nggak tahu. Terus si Dini, Hana Sama Imam. sama Imam ya kan? Terus aku sama siapa? aduh. Kak, di setiap kita menulis itu kan pasti ada salah satu orang yang kita termotivasi melihatnya. Kadang kan orang ada keluarga yang support emang difasilitasi gitu loh, dia motivasi. Kak, dari kecilnya, dari waktu suka nulisnya, ada nggak sih yang memotivasi kakak? Ya pertamanya sih pasti keluarga ya, keluarga terdekat. Iya, pasti itu yang menjadi orang tua, ya. Suami itu pasti sih.
Jadi waktu kecil ayah aku sering Yang di Parung. kayak sering langganan majalah Islami gitu. Jadi aku kayak dulu ada majalahnya namanya Anida. Dulu aku sering setiap bulan apa 2 minggu sekali, abi aku tuh langganan dikasih ke aku gitu. Jadi aku baca cerpennya dari situ, kayaknya bagus nih jadi penulis ya. Kok asik ya tulisan kita dibaca orang gitu. Mungkin kayak dari situ ya. Mungkin dari abi aku berarti. Bener sih, kadang kan kita itu mengikuti suatu hal tuh emang karena apa ya, karena dari keluarga, emang support dari keluarga yang memberitahu kan, sehingga kita tahu ini, kita yaudah deh jalan lah gitu. Sejauh ini Kak, bacaan favorit Kak Hayat itu apa? Aku suka baca Novel. Novelnya tapi romance, tapi agak thriller juga suka. Kenapa suka yang kayak gitu sih? Bukannya itu kayak kesel gitu loh, endingnya kok kayak gitu loh. Kayak kita sebagai penonton kurang puas aja gitu loh. Kan nggak semua Anda jadi marah. Ya enggak, saya hanya melampiaskan bahwa ayo selesain ceritanya gitu loh. Seru aja sih waktu SMA, malah aku tuh ada guru, dia tuh kayak punya novel Agatha Christie banyak banget. Jadi aku tiap pulang sekolah ke rumahnya dia buat baca novel gitu itu. Jadi setiap pulang sekolah mampir ke sono baca novel. Atau dipinjem gitu. Tapi dipinjemin kan sama dia? Dipinjemin, alhamdulillahnya dipinjemin gitu. Kayak kalau Agatha Christie, Sidney Sheldon itu kan kayak misteri, kayak kita tuh kayak detektifan gitu. Nah, aku suka tuh yang detektif. Iya, itu seru banget. Terus kayak mungkin sama romance kali ya. Iya sih. Karena ya kalau aku ngeliat Kak Hayat itu sih emang drama romance dan drama romance itu drama romance Islami gitu loh, yang emang bener-bener apa ya, memperlihatkan dramanya saat ta'aruf itu kayak gimana, saat mau nikah itu seperti apa ya. Seperti teman-teman lihatlah gimana sih filmnya dari B Production. Ada nggak sih orang nge-DM kakak, kok kenapa sih Kak bikin tulisan tuh selalu drama romance terus gitu loh, soal ta'aruf mulu gitu loh, nggak ada cerita lain kayak gitu, ada nggak? Enggak sih. Nggak ada ya, berarti selalu support terus loh. Ya alhamdulillah mereka tuh selain mengambil unsur cinta-cintanya juga, mereka tuh ngambil Pelajarannya juga hikmahnya juga ya. gitu. Jadi mungkin ya masih seimbang. Oke, kita udah ngelihat nih, sebenarnya masih banyak yang pengen dikulik, karena segmen 1 kita persingkat, kita bakal lanjut di segmen selanjutnya. Pokoknya teman-teman semuanya, kalau kalian pengen nulis, belajar sama Kak Hayati. Masya Allah. Karena teman-teman semuanya di sini nih Masih belajar. Contohnya Aida nih yang sering bikin skrip di FM nih, belajar di sama Kak Hayati. Ya aku juga masih belajar kok. Sama-sama belajar. Sama-sama belajar, oke, kita bakalan ketemu lagi di segmen 2. Jangan kemana-mana, tetap di FM Talk Show. Ati udah remuk, HP ikutan juga. Gak ada dana buat benerin jalan ya? Mas Bro, bisa pantau status dana desa dengan Jaga kok. Wih, ternyata desa ini punya dana buat benerin jalan nih. Aduh, bukan jadi gue, Benjol. Endorsean gue gimana sih? Gak usah heboh, Neng. Ke dokter aja, kan dijamin pemerintah. Wah, lengkap. Bisa cek ketersediaan ruang rawat inap juga. Kalau aja ada dana buat putar-putar sekolah. Coba lihat di Jaga, bisa cek langsung kok. Wah, iya bang, ternyata bisa loh pakai dana bos. Nah, langsung pakai Jaga, bisa didiskusiin di situ. Ternyata gampang ya bang. Urusan pendidikan itu berat, jangan sendiri, bareng Jaga aja. Jaga, cegah korupsi dari ujung jari. Halo, kembali lagi bersama saya Fahri Maulana di FM Talk Show. Masih bersama bintang tamu kita, ada Kak Hayati lah. Kak, lanjut dengan pertanyaan-pertanyaannya. Bosan gak sih dengan pertanyaan? Nanti aku pikir-pikir dulu. Kalau cewek kan gitu, dia tuh cuma nerima pertanyaan, ngejawab aja. Biarin cowok yang kalau nanya ya, jelimetnya. Kak, tadi kan kita udah menanyakan soal Kak bikin skrip, bikin novel, bikin tulisan. Itu idenya dari mana sih, Kak? Idenya dari Jangan ngomong dari otak saya katanya. Itu jawaban yang sangat mendukung gitu loh.
banyak sih dari apa yang kita lihat, kita dengar. Terus aku juga kan sering diskusi kan sama Mas Reza. Oh, sama Pak Sutradaranya langsung ya, langsung Iya, diskusi. dari situ, dari musik yang lagi didengar. Oke, kan sekarang di production tuh ada soundtracknya sendiri ya kan? Itu apakah film skrip mengikuti soundtrack atau soundtrack mengikuti skrip? Soundtrack mengikuti skrip. Iya. Jadi yang bikin soundtrack itu harus baca skripnya. Oh, jadi mungkin ada beberapa ini ya dialog ya mungkin dimasukin untuk. Enggak, emang skripnya kita kasih. Yang bikin soundtrack kita kasih, mereka baca, terus mereka kayak dari skrip ini berubah jadi musik atau lagu gitu. Oh, itu kalau labelnya di mana? Di Fort Art Music. For Art Music. Tapi For Art itu sering denger juga sih aku. Film-film For Art ada deh kalau nggak salah. Ini filmmaker juga For Art. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari semua naskah yang pernah Kak Hayati buat di Production, pernah naskah apa aja Kak? Dari awal, Ketika Harus Jatuh Cinta, pemeran utamanya Akmal ya. Terus Hijaiyah Cinta. Hijaiyah Cinta, pemeran utamanya Akmal ya. Terus Laras pemeran utamanya si Dwike. Oke. Menanti Pilihanmu. Menanti Pilihanmu itu yang sampai 1 juta view. Ya. Itu pemeran utamanya Kavio. Terus apa lagi sih? KMT. KMT itu KMT semuanya. KMT aku KMT Zulfa. Part Zulfa. Sahnas setengah. Syahnas. Sahnas aku cuma nulis 3 episode. Oke. Terus sama KMTS. Oh, KMTS ini kayak semua. Yang paling difavoritin naskah yang mana Kak? Yang mana ya? Semuanya favorit. Oh, enggak dong, harus dijawab dong. Yang mana yang menurut Kak ceritanya itu kena banget gitu? Soalnya gini, kesannya beda-beda semuanya. Jadi ada nilai ada nilainya plus tersendiri minus, ya. plusnya sendiri masing-masing gitu. Kayak misalnya kayak KHJC tuh kayak lebih personal gitu. Jadi kayak persahabatan 70%-nya tuh kayak persahabatan aku sama teman-teman gitu. Kalau Laras, Kalau lebih Laras Laras tuh lebih ke ini ya, apa Iya, ras gitu ya? lebih ke Antara ras Sunda gitu. dan Jawa kalau Iya. disatuin kayak gimana, Iya, kayak soal gitu. primbon-primbon gitu ya kalau Larasnya. Terus kalau KMTS Kalau KMTS tuh lebih susah risetnya. kenapa? Soalnya itu kan agak berat kan materinya sebenarnya kan. Kalau dilihat dari episode 1, Imam tuh orangnya liberal banget kan. Iya, gila, berontak banget. Frontal orangnya. banget Frontal kan. banget. Jadi kayak kita tuh harus risetnya harus bagus, tapi kita tuh harus hati-hati juga biar nggak menyinggung pihak manapun gitu lah. Gitu. Cari titik aman lah ya berarti ya. Jadi Berarti selama Kak bikin skrip dari awal sampai akhir itu kan butuh konsisten tuh Kak ya kan. Kita butuh apa ya dari pertama bikin skrip itu kita udah nentuin episodenya udah ditentuin belum sih Kak dari pertama bikin? Udah dari episode. pertama diobrolin. Terus mulai dari konfliknya ya kan. Itu gimana sih Kak caranya itu biar konsisten sampai Kak bikin dari awal sampai akhir gitu loh. Ada nggak sih yang emang harus itu diterapkan biar skrip itu biar jadi gitu loh. Harus ada deadline. Betul sih. Deadline itu emang benar-benar mengejar banget ya. Iya, jadi harus ada deadline sebenarnya. Soalnya kan kadang-kadang kita manusia pasti ada malesnya gitu kan, Bener nggak sih, moodnya. bener. Cuman kalau kita ingat deadline harus segini nih. Jadi Tapi ya Pak udah. Reza selalu ngasih deadline. Ya selalu. Selalu ya. Selalu. Nah, itulah yang bikin di production maju Iya, ya kan itu ada yang deadline. bikin kita lebih disiplin. Kak gimana sih Kak caranya? Kak ini kan selalu apa ya? Kalau misalkan Kak bikin skrip itu kan selalu Akmal, Ruri, ya kan? Gimana sih Kak? Kakak itu apakah bikin skrip disesuaikan dengan karakter mereka atau mereka menyesuaikan dengan karakter dari skrip? Mereka menyesuaikan dengan karakter skrip. Soalnya pas misalnya kayak Hijaiyah Cinta misalnya kan itu misalnya Akmal tadinya bukan Akmal, tadinya aktor lain gitu, cuman karena beberapa hal akhirnya Akmal gitu. Pas Akmal kok bagus juga gitu. Jadi kita menyesuaikan sih. Jadi enggak emang sengaja ini khusus buat Akmal, ini khusus buat Ruri, enggak. Emang karakter di web seriesnya emang cocok kalau mereka yang memerankan gitu. Oh, tapi beruntungnya pas Akmal yang main di Hijaiyah Cinta nih jadi kita itu nonton Hijaiyah Cinta boom itu yang nggak heran lagi karena kemarin Ruri bilang itu setiap talent yang main di Hijaiyah Cinta itu mewajibkan membaca One Day One Juice ya, bener nggak sih Kak? Iya. Jadi waktu udah ketahuan kan talentnya siapa aja,
karena kita butuh karakter Anissa yang udah jago ngaji, Adam juga kan kelihatan luah banget kan supaya Iwan, jadi kita kayak ngewajibin mereka one day one juice ya gitu. Jadi setiap hari mereka harus laporan. Iya, setidaknya mereka bisa belajar juga ya kan. Itu bener-bener wow banget sih. One day one juice, 1000 sholawat. Terus kemarin Bang Along juga kasih tips sholat duha 8-12 rakaat. Itu salah satu kiat-kiat untuk menuju kesuksesan. Nice. Itu apa ya, poin kunci lah buat teman-teman semuanya yang ingin meraih kesuksesan. One day one juice, sholawat 1000 kali bahkan lebih bagus. Terus sholat duha 8 rakaat minimal. Kalau kata Bang Along maksimal sih diusahain 12 rakaat sebelum kita memulai aktivitas. Bener gak Bang Along? Itulah Bang Along tuh kenapa kita nggak heran lah Bang Along bisa sukses kalau misalkan dia menerapkan seperti itu. Begitupun nih Jaya Cinta. Sampai alhamdulillahnya udah selesai produksi bioskop dan insya Allah bakalan tayang di bioskop, luar biasa kan. Jadi itulah salah satu kuncinya kenapa orang itu bisa sukses dengan melakukan beberapa kiat-kiat itu. Dan juga kan ya, pertanyaan selanjutnya, apa yang dilakukan ketika merasa kayak naskah ini kurang pas gitu ceritanya? Apa sih yang kakak otak-atik sehingga naskah itu bisa jadi selesai gitu? Biasanya emang berasa sih kalau naskah kayaknya kurang seret nih. Biasanya sih aku diamin dulu, aku refreshing dulu. Biasanya. Oh gitu ya? Jadi cari moodnya dulu gitu, kayak baru kita kayak cari inspirasi baru gitu, terus kita lihat, kita lebih ngerasa lebih apa ya, kalau jadi penulis tuh lebih harus memperhatikan gitu detail-detail gitu. Biasanya nyari inspirasi baru lagi sih. Kadang juga kan kita udah bikin sampai scene 6, kita baca lagi dari awal kayak ada scene 3 atau scene 4 kurang, kita bongkar lagi ya kan. Itu emang bener-bener menguras tenaga dan pikiran ya kan. Di skrip di production yang paling menguras pikiran skrip mana kan? KMTSE. Kenapa sih tapi KMTSE menurut aku paling kuat karakternya ya, terutama si Ruri ya, kuat banget karakternya. Dari awal tuh udah marah-marah mulu bawaannya. Ingat Pak, udah tua Pak. Tapi nggak apa-apa ya. Aslinya baik kok dia. Ya aslinya baik. Aslinya baik kok Kak Ruri. Tapi kalau kata Akmal, ente belum tahu aja bre katanya. Kita nggak tahu ya. Ini Kak, konsep cerita itu misalkan Kak bikin nih skrip dari awal sampai akhir, itu apakah pure pemikiran Kak Hayati sendiri atau ada ikut campur dari Kak Reza, Kak Safitri, Kak Emma, Kak Devi, Kak Novi? Biasanya sih kalau skrip DB gini sih, jadi Mas Reza sebagai sutradaranya kayak ngasih premis atau tema utamanya. Ane mau bikin ini nih, temanya ini kayak gini gitu. Oh, tugas aku tuh kayak mengembangkan gitu ceritanya jadi gimana. Tapi setelah jadi tetap harus diskusi lagi sama Mas Reza selaku sutradaranya biar apa ya, biar ceritanya lebih fix gitu. Ada grupnya sih sebenarnya. Berarti selalu ini terus ya, komunikasi terus sama Mas Reza ya. Komunikasi gitu. Nih terus aku pengen tahu nih dari Kak Hayati langsung. Kemarin tuh Ruri bilang apa ya kemarin? Ruri bilang di segmen berapa Ruri bilang istrinya itu selalu kasih restu kalau yang nulis itu Kak Hayati. Gimana sih Kak cara dekati istrinya bisa aksesnya udah pure lah, kalau Kak Hayati yang nulis ya setuju gitu loh. Kok bisa Kak? Makasih ya Teh Anissa. Ya Teh Anissa, kok ada makasih. Makasih Teh Anissa. Iya, jadi aku kan berteman juga kan di IG. Oh, sama Teh Anissanya. Terus kebetulan aku sama Teh Anissa sama-sama suka nonton gitu. Jadi kita lumayan sering DM-an gitu. Emang teman lah gitu. Tapi kenal sama Ruri dulu apa sama Teh Anissa? Kenal sama Ruri dulu ya, karena yang dia casting itu ya, tebet itu ya. Akhirnya temenan juga kan sama istrinya gitu. Tapi istrinya sering juga nggak sih kan datang ke lokasi syuting? Kayaknya belum pernah ya. Nggak tahu sih. Kayaknya kalau aku ikut syuting sih belum pernah sih. Belum tapi pernah. nggak tahu sih. Belum pernah karena semenjak kakak jarang ikut syuting juga. Nggak tahu karena aku jarang ikut syuting. Jadi karena aku jarang ikut syuting tapi. Ya nggak apa-apa sih. Kalau penulis mah nggak perlu. Yang penting skrip udah jadi, udah selesai tugas gua Pak gitu kan. Tinggal bagian produksinya nanti yang menggarap filmnya. Nih Kak, di KMTSE ini kan si Mario sama Imam pemerannya itu kan Akmal sama Ruri. Kenapa sih mereka dua ini kayaknya salah satu pinang di belah dua gitu? Mereka dua ini kayak udah serasi banget untuk dijadiin satu film, satu in-frame gitu Kak. Kenapa Kak? Kenapa ya? Atau bercermin dari Hijaya Cinta kemarin? Enggak sih, emang ketika ada
yang meranin ini, sini yang meranin ini, sini yang meranin ini gitu. Jadi itu ketidaksengajaan sebenarnya gitu. Jadi malah tadinya KMTS itu tadinya 2 cerita Mario sendiri, cerita Imam sendiri, kayak Sahnas Kesha ya, gitu, per part gitu ya per kan? part gitu. Cuman kata Mas Reza, udah gabung aja teh katanya. Ya udah, Jadi akhirnya special diamprokin edition. lagi. Tapi lebih seru sih. Jadi lebih, ya alhamdulillah kalau seru. Alhamdulillah sih. Seru nggak? Seru nggak? Ngomong dong, seru nggak? Nah, gitu dong. Biar enak, kita ada penontonnya berarti kan orang tahu ya kan. Dan juga buat teman-teman semuanya, kita membuat konten ini sebelum PSBB ya. Jadi jangan salah paham di saat PSBB ini kita kumpul-kumpul, oke? Nih Kak, kita bakalan lanjut lagi di segmen ketiga. Di segmen ketiga kita bakalan ngebahas soal dalam lagi tentang Kak Hayati lah. Soal apa? Jangan kemana-mana, tetap di FM Talk Show. Hati udah remuk, HP ikutan juga. Gak ada dana buat benerin jalan ya? Mas Bro, bisa pantau status dana desa dengan Jaga kok. Wih, ternyata desa ini punya dana buat benerin jalan nih. Aduh, muka cantik gue benjol. Endorsean gue gimana sih? Gak usah heboh, Neng. Ke dokter aja, kan dijamin pemerintah. Wah, lengkap. Bisa cek ketersediaan ruang rawat inap juga. Kalau aja ada dana buat beli komputer sekolah. Coba lihat di Jaga, bisa cek langsung kok. Wah, iya bang, ternyata bisa loh pakai dana bos. Nah, langsung pakai Jaga. Bisa didiskusiin di situ. Ternyata gampang ya bang. Urusan pendidikan itu berat, jangan sendiri. Bareng Jaga aja. Jaga! Jaga korupsi dari ujung jari. Halo, kembali lagi bersama saya Fahri Maulana di FM Talk Show. Masih bersama bintang tamu kita Kak Hayati lah. Kak Hayati, sehat kan? Alhamdulillah. Masih semangat kan? Masih. Ya, pasti dong, karena kita di Pasti, segmen pasti. 4 bakalan ada game. Yang game itu, ini salah satu yang paling tahu game ini Kak Hayati. Makanya Ya, di kok. game ini kita bakalan mudah lah ya. Sister game yang mudah ya. Cari yang gampang ya. Cari yang gampang. Oke, lanjut dulu di segmen 3. Pertanyaannya tentang nulis juga ya, nggak jauh-jauh soal nulis. Soalnya kan kita undang penulis. Kalau kita undang Bambang Pamungkas, kayaknya kita bahas soal bola ya kan. Tahu Bambang Pamungkas ya? Tahu lah. Oke, kembali ke laptop. Kak, apa tantangan di saat kakak menulis sesuatu? Di saat kakak menulis artikel, di saat kakak menulis film, tantangan apa yang terberat? Selain bosen, akhirnya refreshing, tantangan lain maksudnya. Adakah tantangan yang menurut kakak ini menjadi pengganggu pikiran gue banget gitu? Apa deadline yang yang bikin pusing? Apa ya tantangannya? Kayak kalau topik yang dibahas sensitif. Iya, kita harus benar-benar cari dialog yang aman. Cari ya dialog kan? yang aman, cari bahan yang aman, cari sumber yang Jelas, aman, yang ya. jelas juga gitu tantangannya. Tapi itu sebenarnya makin rumit masalahnya tuh makin seru sebenarnya. Iya sih. Tapi lebih apa ya, resikonya lebih gede Resikonya juga. lebih gede juga. Tapi lebih hasilnya juga lebih wow juga sih di Iya penontonnya. Ya ada resiko lah yang kita ambil di saat kita untuk melangkah ke depan untuk menuju lebih baik, kita ada resiko yang kita ambil. Begitupun di production dengan film KMTS itu salah satu film yang beresiko juga ya kan. Iya sebenarnya. sebenarnya. Tapi sampai sekarang aman kan filmnya? Alhamdulillah. Aman. Alhamdulillah. Kak, semenjak kakak menulis naskah itu apa aja sih yang kakak lakukan di saat naskah itu mau dibuat sampai naskah itu jadi final? Apa aja yang kakak buat? Riset-risetnya, apakah kakak ngapain gitu? Karena ini web series ya, biasanya aku sama Mas Reza diskusi ini tentang apa temanya, mau berapa episode, itu harus jelas dulu. Misalnya ini berapa episode mas, 10 episode misalnya. Oh ya, berarti Jadi kita harus cari konflik per episodenya apa gitu. Iya, setelah tahu 10 episode kita bikin apa karakternya, alur ceritanya, tokohnya, kayak gitu. Konfliknya harus rapih lah gitu. Jadi karakternya juga dari mulai karakter tuh kita harus kayak bikin biodata karakternya, kayak profilnya harus bikin. Dari segi cerita kita harus bikin plotnya.
plotnya harus rapi dari episode 1 episode 10, konfliknya mau apa aja, penyelesaiannya gimana, isinya tentang apa. Jadi kan web series bis temanya selain berkarya berdakwah, selain kita bikin alur ceritanya, kita juga kayak bikin apa ya, pesan islaminya apa nih tiap episode yang mau dibahas gitu. Pesan islaminya yang harus paling dipikirin sih pesan islami dan konfliknya tuh apa. Ngerti semuanya? Ngerti nggak? Ngerti dong, ngerti. Karena ini baru karena bikin udah pusing ya? Karena nggak ya, kalau memang sih bikin sebuah naskah itu memang banyak yang harus kita lakukan ya kan, agar Iya. skrip itu matang, skrip itu bagus, skrip itu juga di saat penonton melihat film itu jadi ke bawah gitu kan. Itu sih lebih sulit daripada flat doang ya kan, kayak cerita-cerita biasa. Tapi nih kita agak menyimpang dikit nih, bukan nyimpang sih, tapi pembahasan lain soal naskah juga. Menurut kakak naskah film Tilik yang viral kemarin kayak gimana? Udah nonton Tilik kan? Yang diperankannya Mbak Tejo ya? Bu Tejo. Jadi gini loh Jeng, gitu loh kan? Yang Jadi solutif gini loh itu Jeng. loh. Hah? Yang solutif. Iya, jadi wong tembok yang solutif ngono Iya, loh. Gitu bukan sih kalau itu kan? Iya yang itu. Itu kayak menurut Kak Hayati kayak gimana? Itu seru sih. Jadi itu kan satu lokasi kan. Iya, set lokasinya itu aja. Set lokasinya itu aja tuh. Cuman kenapa kita nggak bosan? Karena itu jalan. Iya. Karena sambil jalan. Terus sebenarnya itu satu lokasi, cuman kan dia berhenti buat ke toilet kalau nggak Toilet salah. di musola sama saat mogok saat sama mogok. ditilang polisi. Iya. Bisa tahu banget ya gue. Terus itu rapi sih. Terus endingnya juga kayak plot twist gitu nggak sih? Iya. Endingnya betul. Endingnya plot twist juga. Plot twistnya tuh seru sih. Iya sih, karena apa ya? Tilik itu salah satu film menurut aku setnya simple, dan juga aku nonton behind the scene-nya juga. Itu syutingnya 3 hari. Bayangin 3 hari Bu Tejo berdiri di situ, gimana dia nggak ngamuk ya di film itu kan? Dia berdiri di situ, emang konfliknya emang konflik keseharian masyarakat juga kan, soal gibah, soal nyinyir gitu kan, itu diangkat semua. Tapi keren sih, kalau nggak salah sutradaranya Pak Wahyu deh kalau nggak salah. Kalau nggak Kurang salah. tahu. Iya emang dari segi ceritanya aja udah kuat, Iya. dialognya tuh udah kuat, terus Karakternya aktornya juga, iya. bagus, Bu Tejo itu bagus banget. Jadi kalau cerita itu udah kuat, karakter itu udah kuat, dialognya udah kuat, itu ceritanya udah rapi gitu. Jadi sesimpel apapun bakal kelihatan bagus. Nih kan Tilik itu kan apa ya, latarnya juga simpel banget, cuman di truk terus di jalanan ya kan, terus juga apa ya, konfliknya dapet. Terus juga aku nonton ini, yang aku suka dari film itu kayak di saat proses pembuatannya, karena di saat proses pembuatan film itu kekeluargaan tuh bener-bener dapet gitu loh. Apalagi film yang emang komersil ya, yang jatuhnya ke komersil kayak bioskop segala macam, itu keluarga memang benar-benar dijaga lah. Itu sebelum melakukan syuting itu mereka melakukan riset itu 1 minggu di lokasi kampung itu, dan mereka melibatkan ekstras itu mana ibu-ibu ya, orang kampung gimana sih diajak syuting senang lah, walaupun cuman ekstras berdiri doang ya kan. Itu pengalaman juga sih bagi mereka gitu. Tapi salut sih buat film Tilik. Itulah aku suka dari sebuah film itu proses produksi. Iya, proses produksinya seru sih. Apalagi kalau udah keluar ya kan, makanya kadang kan orang tuh kan cuma ngelihat di depan layarnya doang kan, tapi di belakang layar tuh lebih seru sebenarnya. Keluarganya bener-bener dapat. Oke, kembali ke laptop ya. Menurut Kak Hayati lah, menulis itu ibarat apa sih Kak? Menurut Kakak, yang kesehariannya menulis menurut Kakak tuh menulis tuh apa menurut Kakak? Aku tuh selalu kayak berprinsip menulis itu memberikan hati kita untuk dibaca. Mati dong. Enggak dong, jadi apa yang kita tulis tuh harus dari hati, biar nyampe ke hati gitu. Kalau udah main hati sih bahaya sih guys, serius bahaya banget kalau udah main hati. Iya biar. Tapi biar ngena ya biar kan, ngena, biar kuat kayak gitu. Betul. Semuanya harus dari hati biar kita enak, yang ngerjainnya enak, yang membaca atau menontonnya juga enak. Ya, menikmati lah dari hati ya. Karena yang namanya dari hati itu kan udah cinta. Sekarang ya. Nah Kak, dari Bi kan udah emang apa ya, dikenal dengan ta'arufnya ya kan, terus dikenal dengan pesan moral yang apa ya, yang sering dibacakan nih. Kak Hayati yang bikin laras ya.
Nih, salah satu scene aku di Laras itu yang paling aku ingat sampai sekarang nih. Ini mungkin jadi amal jahiliyahnya juga kakak dan teman-teman dia. Itu binnya gini. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Itu sampai sekarang itu apa ya? Ngelotok banget di otak aku gitu. Terus doanya orang tua itu sama dengan doanya 1000 waliullah. Terus murkanya Allah terletak pada murkanya kedua orang tua, terus ridhonya Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua. Itu sampai sekarang masih ingat banget, dan itu tuh bener-bener apa ya? Bener-bener jadi amal jahiliyah juga buat kalian. Semoga teman-teman bisa satu langkah udah menuju surga. Amin. Amin. Kak, pesan yang paling kakak ingat dah pada saat diselipin di dialog itu menurut kakak yang paling kakak inget tuh apa? Dialognya. Apa ya? Saking banyaknya aku lupa. Apa ya? Coba kita tantang nih penulisnya. Apakah penulisnya bener-bener riset dan observasi tentang naskahnya atau gimana? Yang mana ya? Pesan moralnya ya? Yang imam aja deh. Apa tuh? Kita jangan menanam kebahagiaan dan kesedihan pada orang lain, karena kita tidak tahu kapan mereka akan mencabutnya. Ngena banget sih. Ya, Kayak artinya jangan terlalu ngarep lah sama orang. ya, jangan terlalu ngarep dah sama orang. Sorry ya, agak emosi. Jangan terlalu ngarep. Jadi intinya di saat kalian menginginkan sesuatu hal, ya apa ya, sedang-sedang saja lah. Jangan terlalu mengharap banget, karena yang namanya kalian jatuh itu. Iya, karena kita nggak tahu nih kapan mereka akan berubah, kapan mereka akan mencabut semuanya gitu. Karena kita juga nggak bisa nggak bisa membuat orang berubah diri dia untuk diri kita. Iya. Ya kan? Terus apa lagi? Apa sih quote-nya Zulfa tuh? Apa tuh? Terlalu sakit untuk digenggam gitu, gimana sih quote-nya? Aku lupa deh. Telepon Zulfa deh kalau. Zulfa. Sebenarnya Zulfa hari ini datang sih, tapi karena tidak jadi kita next episode bakalan ada 4 talent KMTSE. Yes. Kak, pertanyaan selanjutnya nih. Pesan buat temen-temen di B Production. Bukan ya? temen sih, kalau B Production tuh family. Ya, keluarga buat B Production, baik itu kru ataupun penonton. Apa yang ingin kakak sampaikan? Semoga kita istiqomah dalam berkarya, berdakwah dan beramal. Amin. Itu untuk kru ya. Kalau untuk penonton? Untuk penonton, ambil baiknya, buang buruknya. Ambil baiknya, buang buruknya. Buruknya kayak misalkan Mario sering marah-marah, itu gak usah diambil ya. Karena kalau Mario itu sering marah sama siapa pada di film KMTS ya? Mario nggak pernah marah. Imam yang pernah marah. Oh, Imam ya. Mario semarah-marahnya dia yang scene dia sama Imam tuh yang lo pikir baik-baik, Mam, lo yang pikir baik-baik gitu. Lo yang pikir baik-baik. Iya gitu. Dia kayaknya sini gue pengen debat sama dia, cuman ya pasrah juga dia, gue marahin gitu loh. Iya, dia enggak sih, Imam yang marah-marah mulu. Iya si Imam. Cinta apa itu cinta gitu? Kamu nonton nggak? Nonton ya ampun. Cinta itu apa sih ya Allah? Cinta itu hanya bikin sakit sih tapi. Coba ntar lama-lama talk show-nya ganti nih. Apa nih jadi kenapa jadi FM cinta bucin? itu? FM bucin, jangan lah ya. Tetap kita di FM Talk Show. Kak, pertanyaan terakhir di FM Talk Show. Trik dan pesan untuk para penulis pemula. Buat yang suka nulis, tulis aja tiap hari. Kadang-kadang kita ngerasa tulisan kita jelek nih, tulisan kita nggak ada yang baca, nggak ada yang nge-like. Kalau menurut aku sih tulis aja dulu, mulai dari caption, mulai dari instastory. Ada yang suka atau enggak, kita tuh tetap nulis. Terus ikut workshop, ikut kelas nulis gitu. Karena seiring berjalannya waktu nanti tulisan kita akan jadi bagus juga kok gitu. Kalau kita rajin belajar, kita rajin nulis, tulisan kita lama-lama bakal bagus. Tuh, jadi buat teman-teman semuanya, teruslah menulis. Walaupun kalian menulis di undangan mantan, tetaplah menulis. Walaupun kalian nulisnya di mana ya, di bon hutang, tetaplah menulis. Yang penting semangat untuk menulis. Jadi kita butuh proses kayak benar ya. Kita butuh proses. Dan juga nikmatin prosesnya. Di saat kalian sukses ntar ya, orang tuh kadang-kadang ngeliat cuman
apa ya, buahnya doang gitu, tanpa ngelihat di saat dia tumbuhnya seperti apa, di saat dia berkembang seperti apa. Dan Iya. selamat juga buat Kak Hayati atas web seriesnya apa sih judulnya Pak? Yang mana? Yang 1 juta view, padahal baru Menanti disebut pilihanmu. menanti pilihanmu ya, menanti pilihanmu udah sampai 1 juta views. Ya, alhamdulillah, makasih yang udah nonton. Wow, Udah buat subscribe. di production juga semoga sukses, dan terima kasih Kak udah datang ke FM Makasih Talk juga Show. udah Terima diundang. kasih udah berbagi kiat-kiatnya menulis di FM Talk Show. Buat teman-teman semuanya, ambil baiknya, buang buruknya. Seperti kata Kak Aya tadi. Nanti kita bakalan ketemu lagi di segmen 4. Di segmen 4 ini kita bakalan seru-seruan bareng Kak Hai. Ya, kita bakalan bermain game bareng Kak Hai. Gamenya seperti apa? Makanya tetap tonton ini sampai akhir. Jangan kemana-mana, tetap di FM Talk Show. Kak, minum Kak. Hati udah remuk, HP ikutan juga. Gak ada dana buat benerin jalan ya? Mas Bro, bisa pantau status dana desa dengan jaga kok. Wih, ternyata desa ini punya dana buat benerin jalan nih. Aduh, muka cantik gue benjol. Endorsean gue gimana sih? Gak usah heboh, Neng. Ke dokter aja, kan dijamin pemerintah. Wah, lengkap. Bisa cek ketersediaan ruang rawat inap juga. Kalau aja ada dana buat buku-buku sekolah. Coba lihat di jaga, bisa cek langsung kok. Wah, iya bang, ternyata bisa loh pakai dana bos. Nah, langsung pakai jaga, bisa didiskusiin di situ. Ternyata gampang ya bang. Urusan pendidikan itu berat, jangan sendiri, bareng jaga aja. Jaga! Cegah korupsi dari ujung jari! Halo, kembali lagi bersama saya Fahri Maulana di FM Talk Show. Kita masuk ke segmen 4. Di segmen 4 ini kita seperti biasa bakalan ada games dengan bintang tamu kita. Gamesnya bakal ya seru-seruan aja seperti games-games selanjutnya. Tapi saya di sini tidak sendirian karena saya ditemani oleh sister game kita, itu adalah Novila Husniati. Kan Novi, kita bakalan ada game apa nih Kak? Gamenya gampang banget, Kak. Duh, Dari udah episode lapar. 1 sampai episode sekarang tuh gamenya gampang banget nih Kak, gitu kan? Gampang banget, pokoknya gampang, nggak perlu mikir yang panjang-panjang lah, Iya. nggak perlu mikir lah ini mah. Tuh nggak perlu mikir malahan untuk gamenya. Gamenya apa Kak? Cluenya sekarang itu sumbang lagu. Jadi Sumbang lagu. Sumbang lagu, cluenya sumbang lagu. Kan di web seriesnya kakak tuh si itu kan Kak Imam sama Kak Hana mau nikah tuh. Oh Nah, ya, kita kan kondangan nih, kita ya kan kita kondangan nih, kondangan. kondangan Oke. mereka kita ikut, pura-puranya kita diundang ya. Terus mereka kan nanti ada yang nyanyi tuh. Nah kita mau nyumbang lagu, nanti kita mau nyumbang 5 lagu. Kita nyumbang 5 lagu. Nanti aku lagu pertama nih, nanti Fahri lagu kedua, nah kakak lagu ketiga misalnya, atau lagu keempat gitu. Nah aku karena aku lagu pertama, aku nanti mau nyumbang lagu judulnya Dia. Fahri nyumbang lagu yang kedua judulnya apa? Aku mau nyumbang lagu Rindu aja deh. Ya boleh. Nah, Rindu. kalau kakak yang Ya, keempat, Rindu. Kakak mau nyumbang lagu apa? Fahri ke berapa? ketiga aja. Fahri berapa? Ketiga ya? Kedua. Fahri ke Kan berapa? pertama, Ayo. pertama Dia. pertama dia, kedua Rindu, Oh iya, kakak ketiga. yang ketiga. Iya, ketiga. Kedua, kamu berapa? Aku Pertama dia, dia nyumbang pertama dia. Iya. Aku nyumbang lagu yang kedua itu Rindu. Nah, kakak nyumbang yang ketiga mau lagu apa? Judulnya apa? Apa ya? Cinta aja. Nggak boleh. Nggak boleh ikut naik panggung. Nggak boleh nyanyi, nggak boleh sumbang lagu. Nggak boleh sumbang lagu. Wah, harusnya kakak itu Lagu judul apa ya? lagunya Merindukanmu. Ya, merindukan. Iya, merindukanmu Iya, boleh. iya, boleh. Kalau lagu keempat kita kasih kesempatan lagi. Lagu keempat kakak naik lagi ke panggung lah. Mau lagu apa? Kok lagu ketiga merindukanmu? Iyalah, Iya kan kita sumbang lagu. kan kita sumbang lagu. Nah, lagu keempat. Nggak kita usah mikir sekarang. kak, ya Allah. Apa ya? Lagu keempat nih. Keempat. Lagu apa? Nikahan ya? Iya. Iya. Apa ya? Biar nanti Imam sama Hana seneng ya kan, Iya, kita datang joget-joget nyanyi kita- lagu-lagu seru-seruan. Seru-seruan.
lagunya itu aja deh, yang melamarmu. Nggak boleh, Nggak boleh. nggak boleh nepang. Apa dong? Nggak boleh. Bolehnya apa ya? Harusnya kalau lagu ketiga tadi sih boleh. Kalau lagu ketiga. Iya boleh kalau lagu Tapi ketiga kalau keempat tadi. nggak boleh. Kalau keempat nggak boleh. Kalau Yaudah. keempat itu harus lagu apa ya? Gak ada. Gue bingung. Ada lagunya Pudar. lagunya fresh Fresh apa? Fresh from oven. apa ada lagunya? Gak ada. Ya udah lagu kelima aja Lagu deh. kelima nih lagu kelima Aku belum ketemu clue-nya. lagu kelima Kelima apa? apa? Mau judulnya apa? Apa tadi? Yang pertama dia, Iya. kedua rindu, Nah, Ngelamarmu boleh. ketiga ketiga melamarmu, keempat kita skip aja deh. Yang kelima apa? Yang kelima apa ya? Palsu aja. Nggak boleh nggak boleh. itu. Bolehnya Harusnya itu surga yang tadi rindukan. Iya, surga yang tidak dirindukan atau senja atau separuh nafasku. Iya, jangan disebutin semua lah. Oke. Kenapa harus lagu itu? Ya Kan kan kita kita kan sumbang lagu. sumbang lagu. Iya. Udah nanti kita ini ceritanya sekarang udah nikahin orang lain lagi ya. Sekarang kita Si ke Zulfa nikahannya sama si Zulfa Mario. sama Mario. Iya, kan mereka mau nikah juga tuh. Ya. Nah, kita siapin lagu Kita deh dari siapin lagu sekarang. juga. Mm-mm. Dari Jangan lagu mulu dong. Sumbang uang kek. gua nggak ada uang. Gimana dong? Ya lanjut. Atau iya harus sumbang lagu kita. Nah, kan acara nikahnya siapa Mario sama Zulfa ya. Kita Ya. siap-siap deh mau nyumbang lagu, kita siapin dari sekarang. Malu dong kita sebagai penulisnya nggak nyumbang lagu ke talentnya ya kan? Iya. Talentnya nikah nggak nyumbang lagu. Apa kata orang ya Walaupun nggak? suara kita Suara kita plus-plusan, cuman pales-palesan. Yang penting kita happy di acara nikahnya Imam Mario dan Zulfa. Lagu pertama. Aku dan dari Salon Seven. Dan apabila esok, ayo, aku mau nyanyi lagu kedua. Apa? Apa ya? Racun. Racun. Boleh ya? Kak ketawa dong. Lagi mikir. Aku Kita mikir banget. enggak, game ini nih nggak perlu mikir kan? Kita happy aja di sini. Ya enggak? Wanita racun dunia. Terus lagu ketiga Kak Yati kita kasih kesempatan mau nyanyi lagu apa Kak? Iya. Lagu menikah aja. Boleh. Boleh. Mau menikah lagu apa? Lagu siapa menikah itu? Menikahimu. Ada mungkin kayaknya. Apa atau mencintaimu? Terus Menghitung hari aja. Nah, menghitung hari, emang hafal lagunya Kak? detik Enggak. demi Terus detik. nyanyi lagi. Aku mau lagu keempat. Apa? First Love. Lagunya kayak gimana? Apa? Apa ada ngomong dong. Lagunya kayak gimana? First Love. Ada Cinta lagunya pertama. Utada Hikaru. Iya. Gimana lirik? Enggak tahu. Lagu Jepang itu. Udah enggak tahu. Iya itu dah pokoknya. Nanti kita setel aja ya. Lagu First kelima. Love ya kan. Terus lagu keempat. Keempat itu tadi, kelima lagi. Gitu. Iya begitu. Oke kelima ya. Lagu kelima kakak mau Lagu nyumbang? kelima kakak mau nyumbang nggak? Enggak. Enggak Ya udah, aku mau nyumbang. Ya. Aku mau nyumbang Apa? Susis. wow, susis ya kan? Kita seru-seruan aja Kak. Nggak usah dipikirin masalah nyumbang Soalnya lagu aku apa. mikir. Aku lagi berpikir. Kita nggak berpikir kan, Bel? Nggak Aku berpikir. Iya. mikir tadi. Yang ngitung cuman nggak mikir. Oke, lanjut game selanjutnya, Bil. Yuk, udah Kak. Udah. Atau masih ingin bertanya-tanya gamenya? Mau lagi nggak? Yang tadi? Mau coba sekali Biasanya lagi? aku tahu. Apa? Aku tahu dari huruf depannya aja. Oh, Yaudah next aja deh. Ntar pokoknya kita nggak bakalan kasih tahu jawabannya di video ini. Bagi kalian yang tahu bisa komen di bawah atau bisa like video ini atau bisa kalau udah nikah ya tapi ya nggak bisa ngirim CV sih. Atau kalian yang tahu bisa kirim CV ke sister game kita. Oke, next gamenya Kak. perhatikan semua aspek. Jadi Nih, nanti itu perhatikan ada. semua aspek. Ya, perhatikan semua Perhatikan semua aspek. Nih kalau
Kalau Ruri ya, perhatikan semua aspek. Perhatikan semua aspek. Dihafalin tuh ya kan kalau Kak Ruri kan. Perhatikan semua aspek. Cluenya perhatikan semua aspek. Ya, kak aku. Kan nanti ada bajai nih, bajai warna kuning sama bajai warna merah. Terus mereka tabrakan. Nanti bajainya warna apa? Bajai warna kuning sama bajai warna merah. Tabrakan. Nanti mereka jadi warna apa? Campuran warna. Kuning sama merah. Jadi Gimana sih? Lama banget. kuning sama merah. Jadi Udah deh, kita tutup aja deh segmen 4 deh. kuning sama merah. Iya, Jadi nggak salah aja jadi ungu. salah. Jadi Warna apa? Hijau. Enggak, biru. Oh, biru. Biru. Hijau. Hijau enggak? Lu yang salah fix. Pokoknya jadi warna hijau. Ya ini Ya. gimana ini maksudnya? Biru kan? Iya, kadang kan orang buta warna sih. Lihat hijau Enggak, biru, enggak, biru emang kayak hijau. gitu. Kadang-kadang kan ada orang warna biru nyebutnya hijau. Iya, gitu loh. Biru. Ya udah, Hijau. lanjut ya udah kita Jadinya apa selanjutnya. dong? Hijau. Ya udah hijau deh. Hijau. Mau ngalah dong sama host. Kalau enggak gua pecat lu jadi sister game, enggak mau ngalah. Nah, lanjut ya. Lanjut. Nanti ada pesawat nih, pesawat warna ungu sama pesawat warna pink. Tabrakan. Terus mereka jadi warna apa? Ungu sama pink. Apa itu ya? Itu warna apa ya? Aku nggak tahu itu warna apa. Iya, itu Itu warna apa sih? Warna kan? Iya. Ungu sama pink aku lupa juga. Itu warna apa sih? Itu pelajaran SMP tau? Enggak. Belum mikir. Itu pelajaran FM talk show bukan? Iya, di SMP aku dulu dipelajari gitu dia. Ya, tapi kita nggak dari situ jawabannya, Kak. Warnanya mustard. Intinya inget Oh clue. iya tuh. Inget clue. Mustard. Ya kan? Warna Kuning. mustard ya? Kuning sama merah jadinya biru. Enggak, Kak, enggak usah, Kak. Pelajaran SMP, SMA kita tinggalin dulu deh. Sekarang kita kurikulum FM talk show gitu aja ya. Kan semua aspek. Perhatikan semua aspek nih ya. Telepon warna hitam sama telepon warna ungu. Duar, tabrakan jadi warna apa? Itu mama ungu. Udah nggak salah aja deh. Biru. Iya, benar. Ya, enggak, navy. Ya udahlah, Nafi sama biru. Kok kita dari tadi beda pendapat mulu gitu ya? Kayaknya buta warna deh kita dua di salah Enggak, satunya. navy, lu yang salah. Ya Allah, yaudah deh gua kasih clue lagi dah. Enggak, aku. Enggak aku. Enggak, aku. Enggak. Eh, Aku. sister game-nya Ya siapa? udah, gamesnya sudah berakhir sekarang. Kayaknya Pokoknya cuman di ditutup. cuma episode Kak Hayati ya. Episode Kak Hayati yang kita nggak kompak, Phil. Ada apa lo? Coba skenario dicocokin dulu coba. Next skenario. ya. Ya udah next aja deh. Ada pesawat nih, warnanya Itu tangan. ya ada pesawat pura-puranya. Atau kalau kata Akmal itu tangan. Malak. Piu Akmal. Nah, nih pesawat nih. Pesawat warna hijau sama pesawat warna merah. Buat tabrakan jadi warna apa? Aduh, mudah banget. Aduh, mama sayangnya. Mudah banget, guys. Manis banget. Ungu. Jarang-jarang nih kita Hijau gini. sama apa tadi? Hijau sama apa tadi merah. Hijau sama merah. Hijau sama merah jadi warna apa? Ungu. Salah. Satu. Kan hijau sama merah. Duar tabrakan jadi warna apa? Warna ungu. Enggak. Warna apa? Kita sekarang kompak ya. Warna 1, 2, 3, putih. Oh iya. Apa ya aja. Kakak perhatiin aku. Perhatiin dong. Aku nggak merhatiin. Nih, perhatiin Fahri ya. Aku aja. Pengen Ngapain banget lu? sih diperhatiin. Sumpah sister game-nya kayaknya egois hari ini, nggak tahu kenapa ya. Karena beliau hari ini nggak jadi kita undang sehingga dia kayak gini ya kan. Yuk, sekarang ini deh motor. Ada motor nih, warnanya warna peach sama warna. Lu tuh warna-warna yang Indonesia aja dah, nggak usah belagu-belagu lu Kakak tahu Eropa. warna peach kan? Apa? Tahu. Kayak agak ungu pingan gitu nggak sih? Iya nggak? Salah lagi. Ya udah nggak usah warna-warnain. Peach itu pink. Udah deh, lu nggak usah yang susah-susah. Hitam sama putih, tabrakan nih. Jadinya warna apa? Tadi kan udah warna biru. Hitam sama putih, Jadi, tabrakan nih. Jadinya warna apa? jadi Salah. navy. Tadi bilangnya navy. Iya navy. Salah. Emang lu hitam.
Dia merhatiin gua guys. Ini sekarang ada nih boneka warnanya. Nih udah dikasih, udah tahu kan cluenya kan? Udah Iya. perhatikan. Ini ada dia. boneka warna putih sama warna coklat. Tuh tabrakan. Jadi warna apa? Warna hitam. Iya. Kan cluenya perhatikan Perhatikan semua semua aspek. aspeknya itu apa? Berarti lo udah tahu? Coba lagi sekali. Lagi-lagi ya. Aku dong. Apa sih? Pengen banget. Hostnya malah yang berantem guys. Udah. Ya udah ayo. Warna putih sama warna putih. Tabrakan nih. Lu terlalu kelihatan, Jadi warna Fahri. apa? Nggak kelihatan itu Fahri. Soalnya ketutup telapak tangan. Emang gua sengaja biar nggak tahu dia ya. Lu terlalu jelas Fahri ininya. Kayak gue dong. Ya udah gitu. Ya udah deh. Next lanjut. Nih, gua ada game nih, kita tambahan aja ya, game tambahan. Ya aku. Game tambahan. Nih. Lu jatah gua mau ambil juga. Nih. Perhatiin ya. Ini jempol. Kalau ini telunjuk. Ya, Nah, ini kelingking. Nah, ini apa? jempol. Linking. Nih. Ini jempol. Kalau ini apa? Telunjuk. Nah, ini apa? Kelingking. Ampun dah, dari yang jarinya kagak tahu sejam. Kalau ini Tadi dia bilangnya jempol. Tadi dia bilangnya kelingking. Telunjuk. ini telunjuk. Nih perhatiin Kak ya. Nih, biar sobatku pada nonton ya. Aku nggak yang ini. Ini jempol. Kalau ini telunjuk. Nah, ini kelingking. Kalau ini apa? Jempol. Telunjuk. Telunjuk. Kok telunjuk lagi? Kenapa telunjuk lagi? Aku bahagia banget dia tidak tahu games ini. Kak, lagi kak, aku ya. Ini kelingking. Kalau ini telunjuk. Nah, ini kan apa namanya? Jempol. Kalau ini apa? Telunjuk. Iya, benar. Nih, sekali lagi ya. Yang terakhir. Aduh. Ini jempol. Kalau ini telunjuk. Nah, ini kelingking. Ini apa? Itu kelingking. Jempol. Ini jempol. Ini Kelingking. jempol. Sejak kapan ini jadi kelingking? Oke, yaudah ini aja games dari kita. Semoga teman-teman terhibur dengan games nggak seberapa kita ya kan. Terima kasih Kak Ya, makasih udah juga. datang ke FM Talk Show. Terima kasih banyak dan terima kasih juga sister game kita Villa ya kan. Terima kasih juga buat Lumispa yang sponsor kita pada hari ini dan juga buat teman-teman semuanya. Jangan lupa support kita dengan cara subscribe, like, comment, and share. Bila kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like-nya dan juga subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari kita. Dan juga kita mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih tahu nih Kak gamenya.